Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Abian Pranaja. Saya duduk di kelas 8. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Teluk Gelam. Hari ini saya akan menceritakan asal mula rumah 500 tiang. Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Di Oki, tepatnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, ada tempat wisata namanya Rumah 500 Tiang. Rumah 500 tiang ini memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri karena memiliki pondasi dan penyangga sebanyak 100 tiang. Bahkan, rumah 500 tiang ini memiliki nilai sejarah dan menyimpan kisah unik di balik pembuatannya. Meski telah berdiri ratusan tahun, rumah tersebut hingga kini masih ada dan dipelihara dengan baik oleh warga setempat untuk kunjungan wisatawan. Zaman dulu, pemimpin wilayah dipegang oleh pangeran. Dalam arti pemerintahan masih dalam bentuk kerajaan, seperti di daerah Oki. Pada masa itu, setiap wilayah atau marga dipimpin oleh pejabat yang disebut pangeran. Kisah pernikahan putra dari Pangeran Rajat dan putri dari Pangeran Ismail menjadi latar belakang pembangunan rumah 100 tiang yang merupakan syarat pinangan putra dari Pangeran Rajat. Pangeran Rajat berkuasa di daerah Sugiwaras yang merupakan daerah bagi kekuasaan marga Bengkula pada tahun 1716. Lalu, sekitar abad ke-18, putranya yang bergelar Depati Malian berniat meminang gadis keturunan Ningrat, yaitu putri dari Pangeran Ismail, suku Kayu Agung. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Ismail mempunyai pemerintahan pada Pangeran Rajat. Apabila akan menjadikan putrinya menantu, maka tempatkan putrinya pada tempat yang layak. Rumah berukuran besar yang dibangun dari kayu unglet dan lain-lain. Tak hanya itu, Pangeran Ismail juga meminta syarat supaya tiang rumahnya harus berjumlah 100 buah, yang juga terbuat dari jenis kayu serumpun berupa unglet, karena ingin memberikan yang terbaik bagi putranya. Maka Pangeran Rajat menyanggupi dan ia langsung mendatangkan arsitek dari Cina dan juga Arab untuk membangun rumah tersebut. Namun, sayangnya, para arsitek yang didatangkan tidak mampu menyelesaikan rumah tersebut dalam waktu 10 tahun. Pangeran Rajat selalu tidak pernah merasa puas dengan hasil yang dikerjakan oleh para arsitek. Para ahli atau arsiteknya tidak kuasa meneruskan keinginan Pangeran Rajat. Maka, dengan hasil yang sudah setengah jadi, dan arsitek selalu berganti-ganti, faktor kesulitan lainnya adalah mengenai ornamen rumah yang harus semuanya diukir, baik ukir timbul 3 dimensi maupun ukir dalam bentuk lukisan. Tepatnya pada abad 18. Jadilah rumah yang disebut rumah 100 tiang dikarenakan memang tiang penyangga rumah memang berjumlah 100 buah. Keberadaan rumah tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pangeran Rajat, dikarenakan masih banyak ukiran lukisan yang belum terselesaikan. Dia merencanakan seluruh tiang rumah harus bernuansa ukir, namun si arsitek tidak mampu menyelesaikan.
Lalu, oleh anak Pangeran Rajit Wiralaksana, rumah tersebut dijadikan sebagai pusat kekuasaan pemerintahan Marga Bengkula. Setiap diadakan pertemuan para pangeran atau pertemuan dengan pemerintah Belanda, maka rumah tersebut menjadi pilihan utama. Rumah ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 x 36 meter. Tangga masuk ada 2 tempat yang terletak di sebelah kanan dan di kiri depan rumah. Secara garis besar, ruang dalamnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Pada awalnya, di beberapa bagian rumah dibalut dengan kain sebagai kasta tempat pertemuan para ningrat. Sekarang, rumah tersebut dihuni oleh keturunan ke-8 dari Pangeran Rajit. Oleh warga setempat, perkampungan Rumah 100 Tiang dimaksud disebut sebagai Kampung Pangeran. Secara historis, dikatakan sebagai Kampung Pangeran karena hampir seluruh rumah yang ada di sekitar wilayah tersebut masih ada kaitan darah dari si pangeran. Demikianlah cerita singkat dari berdirinya Rumah 500 Tiang. Masih banyak kekurangan dalam cerita tersebut yang masih harus digali. Semisal, asal Pangeran Rajit, asal gelar pangeran, nama istri pertama dan kedua. Diketahui, Pangeran Rajit dikaruniai 4 putra dan 2 putri dari istri pertama, dan 3 putra, 1 putri dari istri kedua. Semoga cerita singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya, Abid Abian Baranaja, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.